Assalamualaikum. Halo semua. Hari ini aku bakal membahas tentang salah satu hal yang mungkin banyak orang merasakannya. Dan mungkin di tema podcast kali ini bisa kamu jadiin sebuah acuan. Atau kalau enggak kamu jadiin teman tidur, boleh lah. Atau bisa juga kamu jadiin teman jalan. Ya udah deh, nggak usah lama-lama. Kita ketemu lagi via suara di Suara Einstein. Kamu pernah nggak sih ketemu dengan seseorang atau melihat orang lain untuk pertama kalinya? Terus nggak lama kemudian kamu memiliki sebuah penilaian terhadap karakter kepribadian mereka. Penilaian itu bisa berdasarkan pakaian, kelakuan, atau sifat yang mereka tunjukin. Nah, di podcast kali ini aku akan membahas tentang ini nih dengan salah satu temanku, dan di sini udah ada Diana yang bergabung bersama kita. Halo Di. Hai Endang. Oke, lama nggak berjumpa ya kita. Lama banget, nggak tahu deh sejak kapan terakhir kita bertemu. Iya, untuk sekarang kita berjumpa via Suara Einstein. Iya. Iya. Oke, kamu apa kabar Di? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik juga, alhamdulillah. Sibuk apa aja nih? Wah, sibuk banget dong. Gila Biasa. sih. Apa tuh apa? Bos. School from home. Weh, guru ya, Bu Guru satu ini selalu sibuk dengan story anak-anaknya yang berkembang menjadi lebih baik lagi nih. Amin. Mohon doanya. Oke, siap. Oh ya Di, kamu pernah gak sih ngerasain atau ngalamin tentang penilaian yang meleset tentang seseorang? Pernah sih, pasti kayak gitu. Karena kan kita kalau misalnya ketemu orang secara nggak langsung, langsung ada kayak, kayaknya nih orang gitu kan. Apalagi cewek ya, Iya. agak gatel gitu ya kalau nggak ngomong. Oke, mungkin kamu bisa ceritain sebuah pengalaman yang pernah kamu alamin? Bisa, pernah sih kayak misalnya waktu, sebenarnya ini sering terjadi mungkin ya, kayak misalnya kita lagi di tempat umum, misalnya kita lagi makan, apalagi aku kan sering ya kayak makan sendiri gitu ya, biasa lah ya, bisa makan sendiri, kemana sendiri, apalagi kalau misalnya waktu bioskop masih dibuka nih, nonton sendiri gitu kan, berarti kan kita bertemu orang-orang banyak dan orang-orang yang tidak kita kenal kan. Terus kayak misalnya misalnya ada orang siapapun itu misalnya lewat, secara nggak langsung kita tuh merhatiin nggak sih kalau misalnya kita lagi sendiri, karena kita nggak ada objek lain untuk dilihat kan. Oh iya, pasti itu. Kita nggak lagi sama temen nih, jadi ketika kita lagi sendiri, lagi nunggu misalnya di ruang tunggu atau misalnya di suatu tempat lah, orang lewat, kayak waktu itu aku pernah kayak misalnya di bioskop, aku lagi nunggu, biasa kan nunggu jam masuk, tiba-tiba ada orang lewat, itu ibu-ibu itu, bayangin dong masuk bioskop dia bawa kresek, bawa kayak bawa-bawaannya banyak gitu loh. Kayak mindah makanan ya. Iya kan? Iya, aku mikir, bentar nih orang serius bener nggak sih mau masuk bioskop? Apa salah masuk? Karena dia bawaannya banyak banget dan pede aja gitu kan. Jadi kan pasti pikiran aku pertama tuh kayak, bentar, ini ibu emang sepercaya diri itu atau emang dia nggak tahu kalau misalnya ke bioskop itu tidak boleh membawa misalnya makanan gitu, karena kelihatan sih kresek-kresek makanan kan nampak jelas ya dari luar. Apalagi baunya. Aku udah gitu kan. Terus secara nggak langsung aku udah ngejudge si ibu itu, ibu ini kayaknya nggak tahu aturan nih gitu kan. Padahal aku nggak kenal loh, gitu kan. Kayak gitu sih, itu paling yang sederhananya aku pernah kayak gitu. Tapi yang lebih umumnya ya sering lah kayak di tempat-tempat umum kita ngelihat orang lewat lalu lalang, pasti secara nggak langsung kita menilai mereka kan. Kayak, dan keseringan kenapa? Dan keseringan penilaian yang negatif nggak sih? Biasanya kayak parah ya, itu mungkin pikirannya sebenarnya nggak boleh ya, nggak baik ya. Kita belum kenal, belum apa udah mikir negatif ke orang kan.
Berarti Sepakat ada, sih. kita pertama ketemu gitu ada judgement ya sama orang tersebut ya. Ya benar, judgement. Padahal mah belum kenal udah ngejudge aja. Ya, belum apa, karena kan manusia itu memang mungkin terlahir untuk mengomentari apa ya, kayak apa yang kita lihat itu kayak gatel kalau nggak dikomentarin walaupun cuma dalam hati, ya nggak sih? Iya benar. Aku juga pernah kan, aku alamin waktu dulu jadi komdis kan. Padahal aku komdis diem aja loh, nggak marah-marah. Tapi kenapa? Maaf, apa kita satu profesi? Iya, tapi kenapa ketika penilaian panitia aku jadi komdis tergalak, padahal aku nggak pernah marah-marah loh. Dibanding kamu yang suka turun ke lapangan terus marah-marah gitu kan. Itu aku kena dampak dari judgementnya orang. Ya label itu, Iya. labeling nggak sih? Dan itu menurut kamu tuh baik atau enggak sih kita melabeli orang seperti itu? Ya sebenarnya kalau misalnya ditanya baik atau tidak, kalau dilihat dari pandangan kita yang negatif udah pasti buruk nggak sih? Oh iya benar. Ya kan? Maksudnya, tapi kan itu kan alam bawah sadar kita nggak sih kalau kayak gitu? Atau kita yang menciptakan sih? Agak bingung sih sebenarnya, agak random ya masa pikiran kayak gitu. Sebenarnya itu tuh secara nggak langsung kita ngelihat sesuatu langsung tek gitu kan, langsung kayak kayaknya nih orang, nah kan langsung gitu kan pasti dalam hati kayaknya nih orang gitu kan. Soalnya itu kan refleks nggak sih? Iya, Atau itu mungkin bisa refleks jadi sih. kita atau bisa jadi karena kita terlalu terbiasa berpikiran negatif apa ya? Bisa Emang bisa juga dengan ya. bisa dari itu sih. Karena kan habit itu kan kalau misalnya kita udah misal ngejudge itu kan berarti sama aja kayak suuzon nggak sih? Nah iya, Ya mungkin kan? Kalau kita cara setiap harinya suka suuzon sama orang kan husnuzonnya sama orang lain kan lebih dikit gitu loh dibanding suuzonnya. Jadi keseringan suuzon aja kayak gitu. kebiasaan gitu ya, habit ya berarti ya. Karena habit. Tidak Dan baik nih. kita kan nih dari psikologi kan ya. Kita dong. Masa sih Deng? Kita dong. Aku Kita merasa tidak mahasiswa psikologi karena kayak masih jauh dari apa? apa yang positif. Aduh, namanya kehidupan kan pasti belajar. Kita nggak akan berhenti belajar sebelum nyawanya diambil. Bukan begitu, Sasa? Wah luar biasa sekali. Tepuk tangan. Oke, kalau di psikologi itu kamu inget nggak sih kalau hal ini tuh bisa disebut dengan halo efek? Oh iya bener, halo efek ya. Itu mata kuliah semester berapa sih tentang halo efek? Kayak pernah ada materi khususnya nggak sih? Masuknya ke sosial kali ya ini ya dulu. Sosial ya, lagi sosial ya dulu ya. Karena kan kalau halo efek ini kan sebuah kita yang melakukan judgement kepada orang baru yang baru kita jumpai, padahal kita belum kenal dia, baru melihat, belum kedip, kita udah memberikan sebuah penilaian yang mungkin itu salah atau bisa jadi itu benar juga, ya kan? Tapi seringnya meleset ya, karena terlalu terburu-buru menilai kan. Iya betul. Kalau aku baca-baca ya, halo efek itu kan dari Trondike ya, pernah denger kan ya Trondike? Jadi si tokoh ini nih yang menceritakan atau yang mencetuskan tentang halo efek. Jadi tuh dikatakan tuh bahwa halo efek tuh termasuk penemuan yang nggak sengaja buat Trondike itu. Jadi ketika dia tengah melakukan penelitian, ini ceritanya waktu si Trondike menemukan halo efek itu, dia lagi melakukan sebuah penelitian melibatkan para petugas militer sebagai subjeknya. Si Trondike ini meminta mereka melakukan ranking terhadap bawahan-bawahannya. Nah dari sini itu si para militernya ini tuh menilai karakter bawahannya itu ya kebanyakan yang meleset gitu. Padahal kan
namanya atasan bawahan kan kalau di militer nggak terlalu deket kan ya. Iya. Nah barulah muncullah si halo efek ini, jadi pola pikir yang salah dan tidak open minded gitu menurut Ronda. Kesan pertama gitu ya halo efek. Iya, makanya kan kayak pernah ada sebuah kata don't judge A book by iya cover. betul sekali itu, saya mau mengatakan itu guys. Iya. Aduh. Iya bener banget itu istilah lama ya, maksudnya kita udah familiar banget. Tapi ya benar gitu, kita jangan semudah itu menilai orang lain hanya dari penampilannya kan. Betul. Agak salah untuk menilai seseorang gitu kan, karena segala sesuatu butuh waktu. Betul sekali. Seperti perkenalanku dengannya loh. Dirinya. Kenapa jadi curhat guys? Nah kan kamu ya. Iya kan nggak kamu doang sih, aku pun juga pernah merasakan halo efek kepada orang lain, jadi mau itu positif mau negatif gitu kan. Kalau kamu sendiri nih gimana sih caranya biar kamu itu kan habit ya, dan kamu pasti ada pemikiran dong untuk jangan sampai aku seperti ini lagi kayak gitu. Pernah nggak sih berpikiran seperti itu? Atau kamu ya udahlah aku suzon aja terus gitu? Aduh, hidup hamba sepertinya sangat menderita kalau gitu terus. Enggak kan ya, berarti kan pasti ada suatu perbaikan ya, maksudnya kita, karena kan kita kebiasa kalau misalnya melihat seseorang apa sih, misalkan ibaratnya apa sih yang ada istilah katanya keburukan apa yang ingat gak sih yang kalau misalnya di depan kejahatan di depan mata akan terlihat lebih bukan apa sih, lupa banget. Iya. Tolong dong bantu, tolong. Kejahatan. Kita tuh menilai seseorang tuh pasti ngelihatnya tuh jeleknya aja gitu, kayak baiknya tuh ketutup terus ya nggak sih? Oh iya. Kadang itu orang yang lama kita kenal loh, maksudnya masa sekarang kita baru ketemu orang yang baru kita udah ngejudge yang negatif gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin, karena itu kan dari tadi kita bilang itu habit ya, kita terlalu sering menilai seseorang secara tiba-tiba. Malah ketika kita menilai seseorang secara tiba-tiba dampaknya negatif kan. Betul. Belum tentu kesan pertama kita itu sesuai dengan dirinya gitu kan, sesuai dengan orang yang kita nilai. Masih mending kalau misalnya kita nilainya positif. Misalnya kita lihat orang, dia senyum mulu, wah jangan-jangan nih orang nih ramah nih, kayaknya asik diajak bicara, itu kan oke lah ya. Itu kan justru baik ya kalau misalnya kita awalnya positif gitu. Tapi kalau awalnya negatif, bisa jadi dia tuh sebenarnya orang baik nih, tapi kita udah ngejudge dia gara-gara misalnya dia salah bicara, pas itu doang nih dia salah bicara, tapi kita jadi udah mengeneralisasi nggak sih, kayak nih pasti nih orang nih kurang asik deh diajak ngobrol gitu, padahal kita baru ngobrol sama dia 1 menit misalnya. Iya benar. Kan maksudnya jadi kayak emang dampaknya kan lumayan juga ke kehidupan kita ketika kita bersosialisasi dengan teman gitu, dengan rekan kerja misalnya. Kalau kita terlalu seringan menilai negatif gitu, jadi ya berarti kan hal efek ada positifnya ya, Andang ya? Ada dong. Ada istilahnya, ya kan? Ada. Saya tadi ada namanya ya kalau yang positif ya. Iya. Apa tuh namanya? Kalau positif tuh kalau negatif itu the feel effect. Tapi kalau positif lebih ke halo effect. Cuma kebanyakan teman-teman di teman-teman di sana itu mengenalnya mau positif mau negatif itu lebih ke halo effect ya. Padahal halo effect itu ada positif dan negatif. Coba kita lebih general ya, kayak halo efeknya aja yang taunya. Iya. Kayak bias kognitif nggak sih itu tuh? Dari kayak bias pikiran gitu nggak sih, Nang? Iya, karena kan memang itu kan datangnya dari pikiran kita. Iya, makanya kan jadi kayak bias gitu kan, membuat banyak orang tuh kesulitan untuk membedakan antara persepsi hasil kesan yang sepintas aja gitu dengan penilaian yang faktanya gitu tuh. Betul. Ya nggak sih? Karena kita kan nggak tahu sebenarnya gimana, cuman kita terlalu cepat sih itu, terlalu yang sepintas aja langsung kita
terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gitu. Oke, balik lagi nih di gimana sih caranya kamu biar nggak terlalu sering menilai orang dengan mungkin kita lebih fokusnya ke hal negatif ya, karena kan dampaknya kan dampaknya kan maksudnya ke orang lain atau ke diri kita kan, jadi kitanya kan juga negatif juga gitu, nggak ada plus-plusnya gitu. Nah, gimana nih caranya kamu? Kalau aku sih lebih ke ya kita jangan terlalu terburu-buru tadi itu pasti ya. Jadi ketika kita melihat seseorang, kita baru kenalan nih sama orang misalnya di tempat baru misalnya tempat kerja lah ya, misalnya tempat kerja baru ya, rekan kerja baru kita jangan langsung ngelihat gerakan dia sedikit, ngedenger ucapan dia sedikit, kita langsung kayaknya ini orang nggak asik nih. Nah, jadi kita lebih husnuzon ya gitu ya kalau dalam Islam ya. Misalnya kita lebih berprasangka baik aja lah gitu kan. Maksudnya lagian kalau berprasangka baik itu mendatangkan hal baik, kenapa kita harus berprasangka buruk gitu tuh? Oh iya benar juga lah. Nah, jadi ketika ya kita mulai mengontrol diri sendiri sih, lebih ke bisa mengontrol pikiran kita sendiri, kan kita kan yang bisa mengontrol. Ya ketika ada hal baru yang sekiranya akan mendatangkan halo efek yang negatif, kita coba untuk kayaknya aku perlu kenal dia lebih dalam deh gitu kan. Kalau kenal lebih dalam itu kan halo efek juga, karena kita penasaran nih kan. Iya. Ya kan, jadi kayak adalah aku penasaran nih sama nih orang, kayaknya aku harus ngobrol deh gitu kan. Termasuk PDKT ya. Kayak gitu. Jadi jangan langsung dia baru ngomong, dia baru assalamualaikum cempreng suaranya, ini kayaknya orang berisik banget kayak gitu kan. Beda kan. Tapi kalau misalnya dia assalamualaikum, wah kayaknya ini orang asik nih, kayaknya aku harus ngobrol banyak. Nah kan jadi beda kan. Enak. Sama-sama kesan tapi kesannya lebih enak kan. Jadi kayak lebih ngerubah persepsi aja, terus lebih coba ngontrol pikiran sendiri. Bisa sih, apalagi untuk usia kita yang mungkin sudah cukup matang, ya nggak? Kayaknya hal-hal seperti itu, iya makanya hal-hal seperti itu kayaknya lebih bisa kita kontrol gitu. Jangan sampai pikiran itu yang mengontrol diri kita ya, tapi diri kita yang mengontrol pikiran itu. Rasakan ya perubahan pola pikir kita dari tahun ke tahun, ya nggak sih? Iyalah, SMP, kuliah, kerja, makin secara tidak sadar karena segala macam benturan. Betul. Karena kan semakin tuanya atau semakin tingginya pohon kan, angin semakin gede anginnya. Iya, makanya. Jadi harusnya kalau anginnya semakin gede, kita juga semakin kuat kan? Harus ya. Harusnya. Tapi ya harus. Kuat dong. Iya. Itu tips dari kamu ya, Mak? Iya ya. Iya. Untuk kebiasaan ya, itu panggilan sayang kamu kan buat aku. Oh iya jelas. Aku udah menahan-nahan untuk tidak mengatakan Mak, cuma keceplosan. Iya, nggak apa-apa lah, biar semua orang tahu kalau kita itu sedekat itu. Ya karena setiap orang itu memiliki panggilan sayang sih, untuk sahabat atau untuk temannya atau ya siapapun itu yang tersayang bagi dirinya pasti ada. Oke. Siap. Aku mau nanya nih, boleh nggak nih tamu nanya? Lah, boleh lah, kita mau ngobrol bebas. Tuh, kayak aja kan tamu nih ya, mohon maaf nih pendengar Einstein. Einstein bukan sih? Iya, suara Einstein. Suara Einstein, mantap banget lah nih temanku satu ini. Aku mau nanya nih, kan kita dari tadi bahas tentang kesan pertama ya, tentang halo efek, tentang mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang apa, first impression ya. Iya, first impression. Ya, bahasa Inggris tuh jadi seolah-olah bahasa baru dan gaul gitu ya untuk kalangan sekarang. Iya. Nah, karena kita lagi bahas itu, aku pengen nanya nih. Apa kita tuh? Kan ketemu tahun 2013 ya. Ya nggak sih? Kita betul. ketemu 2013 ya. Nah, first impression kamu ke aku gimana tuh waktu itu? Jujur. First impressionnya aku ke kamu itu lebih ke hal-hal positif semuanya, nggak ada negatif. Itu bener. Alah, peres nih. Serius karena aku ngeliat kamu pertama itu kan pakai kerudungnya gede gitu kan, karena dari pondok kan. Jadi aku nilainya
wah ini orang kayaknya ini nih apa maksudnya ya lurus-lurus aja gitu loh. Iya serius, aku nggak ada nilai jelek di kamu pertama kali tuh nggak ada. Tuh bener-bener kayak ini kayak dan ternyata ya memang kamu lurus cuma ya ada sengkleknya dikit gitu. Lah ya bumbu-bumbu kehidupan. Enggak karena kan dan itu pun dari penilaian pertamanya aku kan juga aku rasain kayak misal selama kuliah kan aku merasakan apa ya merasakan terbantu ketika ujian kamu bikin ringkasan apa aja gitu kan. Aku sebagai tipe orang yang belajar pakai auditori kan merasa terbantu banget gitu loh. Jadi kayak ya untungnya alhamdulillahnya adalah penilaian pertama aku ke kamu itu hal positif gitu. Nggak ada negatifnya. Itu bener terjadi loh mak, serius. Oh iya. Iya, nggak ada aku negatif ke kamu gitu. Cuma jalan-jalan ke sini kok wah sengklek juga orang ini gitu kan. Tapi kan kelihatan aslinya ya. Iya benar, makanya kan kita nggak boleh menilai orang itu ya hanya covernya aja. Kita gali-gali dulu aja, barangkali ada hal-hal yang menggembirakan dari yang aku ngeliat kamu nih orang kayak pinter, ternyata maaf nih Oon juga ketika di jalan nggak tahu arah gitu kan. Wah ini suara Einstein harus tahu nih. Endang nih merupakan GPS terakurat dalam hidupku selama di Semarang ya. Tolong ya teman-teman catat dengan baik, dia ini orang paling berjasa dalam hidupku. Jadi kan kayak gitu loh, kayak ya meskipun mau penilaian itu pertama mau baik mau buruk tuh ya tetap kita gali, pasti ada hal-hal yang lucu, hal-hal yang bisa menjadi evaluasi kita atau hal-hal yang bisa menjadi bisa membuat kita semakin belajar. Oh ternyata orang ini begini nih. Itu kan sama juga kita belajar kan tentang kepribadian orang sebagai kita orang psikologi, ya kan? Observasi lah ya. Iya betul sekali. Dan ternyata apa? Kalau kita halo efeknya tuh udah positif, jadi kesannya tuh enak nggak sih? Kerasa nggak sih? Maksudnya kalau kita pertamanya udah mikirnya positif, pasti secara tidak langsung kita juga membentuk orang yang kita nilai itu untuk positif terus nggak sih? Iya, karena tanpa disadari kan, nih aku pertama ngeliat kamu waktu fakulter ya, ospeknya kita itu kan ngeliat ini kayaknya anak baik deh, ini kayaknya anak pinter deh, ini kayaknya anak lurus-lurus aja deh, ini anak kayaknya enak nih. Iya beneran. Ini kayaknya anak enak nih diajak buat diskusi, diajak buat teman gitu kan. Cuma kan setelah itu kita nggak sekelas, ya kan? Setelah fakulter itu kan kita nggak sekelas. Cuma kan kayak karena aku positif, jadi ketika kamu masuk kita sekelas, ya udah membaur aja, dan itu kayak nggak ada penilaian yang negatif gitu loh. Beda ketika aku ada penilaian negatif ke si A gitu kan, tiba-tiba ya ada lah si A gitu kan. Pertama kali pertemuannya berarti di fakulter gitu kan, ngelihat kok anak ini begini, mau itu sekelas mau enggak, penilaian kita tuh kayak apa sih, enggak sih kayak gitu loh, kayak udah nggak lewat doang aja kesel ya. Iya itu kayak nggak gimana ya, aku sendiri kan juga itu kayak memakan apa ya emosi kita gitu. Maksudnya itu hal yang nggak guna, toh juga dia nggak ngebuat kesalahan ke kita kok, tiba-tiba kita kayak misal jaga jarak ke dia, misal kita kayak dia mau nanya kita sinisin, itu kan kayak harusnya kita bisa berbuat baik. Harusnya kita bisa berbuat baik dapat pahala, tapi malah jatuhnya dapat dosa gitu. Iya bener. Yes bener. Ya menyenangkan ya kalau ingat-ingat dulu. Iya makanya tuh buat teman-teman yang suka atau yang terbiasa menilai orang dengan hal-hal negatif, cobalah kayak tadi yang dikatain Diana, kita harus merubah pola pikir kita gitu kan. Jangan sampai si
pikiran ini itu yang mendikte kita untuk mendikte kita untuk bertingkah laku atau untuk berperilaku, tapi kita yang mendikte otak kita, pemikiran kita biar kita tetap berbuat baik, seperti itu ya nggak? Iya bener banget, sepakat banget. Nah ada satu lagi boleh nggak sih? Oh boleh dong. Tapi ini nggak nanya sih, cuman aku kayak ingin bener gak sih kita coba brainstorming ya. Kayak misalnya zaman sekarang kan di media sosial ya, itu bisa sebut halo efek gak menurut kamu? Kayak misalnya kita ngelihat postingan orang nih, nih orang kalau ngeposting pasti, bukan posting deh, jangan posting feed, jarang lah ya, misalnya story lah ya. Kalau story nih orang gelap, terus cuman lagu-lagu misalnya kayak gitu, atau misalnya galau-galau mulu, atau misalnya tulisan kecil-kecil banget kagak kelihatan maksudnya apa gitu kan. Ada kan ya orang-orang tertentu yang seperti itu. Terus kita kan cara nggak sadar, cara nggak langsung, apaan sih nih orang galau mulu ya nggak sih gitu kan. Iya benar. Nah itu bisa nggak sih halo efek lewat perantara media gitu? Bisa lah. Saya tetap halo efek ya namanya ya. Tetap lah, sekarang gini, bullying aja meskipun lewat media tetap ada namanya cyberbullying kayak gitu. Jadi apapun itu ketika kita sudah mengejudge orang untuk pertama kalinya, ya udah kita sudah berbuat halo efek ke orang gitu. Halo efek yang negatif atau bisa dikatakan dengan the feel effect tadi gitu. Iya emang berarti wah zaman sekarang berarti halo efek orang-orang meningkat banyak banget. Iya. Karena aku juga ngerasa sih kayak misalnya, tapi kadang kita juga menstimulus diri kita untuk ya udah mungkin dia emang mungkin dengan cara ini dia jadi lebih tenang. Dia kan kayak galau nih, oh ya udahlah di skip itu kan sama kita, gak terlalu memperhatikan. Jadi hal efeknya mencoba yang tadi kita coba buat kontrol pikiran kita untuk ketika ngelihat postingan orang kan pasti ada sih, kayaknya sih aku rasa sih nggak cuman kita yang ngerasa kalau ngelihat status atau postingan orang-orang tuh menjadi risih nggak sih? Iya. Seolah-olah kita paling benar, seolah-olah kita paling nggak suci. bisa mempostingkan, gitu kan? Kayak misalnya ada orang ngeluh mulu di statusnya, terus kita kayak, ini orang nggak bersyukur. Loh belum tentu kita juga lebih bersyukur dari dia kan, padahal. Mungkin itu salah satu dia untuk salah satu cara dia untuk bersyukur. Iya justru dengan itu mungkin dia jadi lebih bersyukur kalau dia tulis status. Jadi sebenarnya ini bisa nih Dang nih buat teman-teman semua yang kayak misalnya masih suka ngerasa ketika ngelihat postingan, karena kan sekarang memang maraknya kan media sosial ya. Ketika ngelihat postingan status, entah itu di feed Instagram, entah itu story WA atau story WA atau WhatsApp lagi sama aja di kan Instagram. Ya Instagram gitu kan. Misalnya kita lebih bijak sama diri sendiri aja sih, udahlah gitu kan, biarin aja orang mau ngapain aja, toh itu juga akun dia gitu kan. Betul. Buat apa ada pengaturan kita untuk close friends gitu kan, nge-hide. Kalau kita emang nggak suka sama postingan dia ya udah tinggal hide aja gitu kan, daripada kita menghabiskan pikiran untuk mengomentari dia. Betul. Gak ada gunanya, nambah-nambahin dosa, udah banyak dosa nih. Iya betul sekali. Jadi begitu guys, teman-teman semuanya, obrolan ringan kita pada hari ini, pada podcast episode kali ini. Obrolan ringan campur nostalgia ya. Oh iya jelas. Mungkin satu kata Mak buat teman-teman semuanya. Satu kalimat penutup lah buat kamu. Buat teman-teman dari kamu. Ini sih kayaknya orang-orang udah pada tahu. Teman-teman juga kayaknya udah sering dengar. Allah itu sesuai prasangka siapa? Gimana? Allah itu prasangka kita kan? Ayo jelas. Kita berprasangka itu jadi ya udahlah, kita kalau bisa berprasangka baik, kenapa harus berprasangka buruk gitu? Kalau berprasangka baik itu mendatangkan kebaikan, untuk apa kita mengundang keburukan? Gitu sih. Ya. Dan satu lagi, tetap don't judge book by the cover. Kayak gitu. Bener gak sih Inggrisku? Bener sih. Mohon maaf saya juga bukan guru bahasa Inggris yang expert.
Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan obrolan ringan kita. Semoga bisa membantu, bisa merubah. Misal pola pikir awalnya negatif bisa menjadi positif. Ya, itu pasti butuh proses juga. Tetap semangat. Apalagi ini masih di masa pandemi. Kita tetap semangat apapun itu, semangat untuk sehat, semangat untuk bekerja, semangat untuk kuliah, semangat untuk belajar yang masih belajar, apapun itu harus semangat karena hidup terus berjalan, kita jangan sampai berhenti di sini. Seperti itu, terima kasih. Sampai jumpa di Suara Einstein selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.